Halo semuanya. Nah, sekarang kita lagi sama kakak-kakak ganteng Kanda Brothers. Halo. Yeay. Halo. Halo kak. You very kind bilang kita ganteng. Thank you. Masa sih? Iya iya. Oke, Kak, mungkin kita kan masih mau kenal kakak lebih lagi nih. Ya. Bisa nggak sih kita mendengarkan lebih jelas tentang sejarah singkatnya aja mungkin dari Kanda Brothers itu sendiri dan siapa aja sih sebenarnya personil-personilnya gitu. Well, kalau Kanda Brothers itu kita membentuk band ini itu dari sebuah rumah ya. Karena kita dulu tinggal satu rumah karena memang adik kakak. Itu dari tahun 99, tanggal 6 Juni tepatnya 6 Juni 99 kita bentuk Kanda Brothers. Personilnya kakak beradik nih, sekandung. Ada saya Aldi, Ada saya Ricky. Giri. Dan saya Dana. Sejarah singkat ya. Iya. Sejarah singkat dulu kita tuh memang dari keluarga yang basicnya musik gitu. Jadi papa mama juga bermusik. Akhirnya kayaknya memang lingkungan dari rumah itu pengaruh banget ya ke perkembangan kita sebagai anak yang lagi tumbuh remaja saat itu ya. Remaja kita saat itu, saya usianya 11 tahun, Dana itu usianya itu 8 tahun, Gary 12 tahun, Ricky 17 tahun. Jadi memang suasana di rumah itu menentukan sepertinya ya, yang bikin kita jadi Waktu itu ya umurnya. Iya. Bukan sekarang 17 tahun. Pada saat itu Anak awet muda. Iya iya. itu yang bikin kita kayaknya terbiasa sama lingkungan musik. Ternyata nggak cuma musik tapi dunia performance ya. Jadi performance, jadi memang stage ya, dunia kita beranjak dari ngeband dari rumah. Akhirnya kita berkesempatan untuk dapat panggung waktu itu yang setiap seminggu sekali rutin ya, atau reguler ya, bisa dibilang tahun 99. Jadi memang panggung itulah yang ngebentuk Kanda Brothers sampai dengan hari ini. jadi secara singkat kakak emang karena terbiasa di rumah dari basicnya keluarga yang suka musik, Iya. jadi terbentuklah Kanda Brothers ini gitu. Iya. Nah, terus aku setelah aku riset-riset nih, dulu katanya itu nama band itu bukan Kanda Brothers nih, tapi kalau nggak salah RGD. Iya. Jadi, Iya dulu memang Awal. RGAD kan. RGAD. Karena pada tahun itu ya awal-awal kita band, jujur susah banget Belum kepikiran ya. nentuin nama. Gampangnya waktu itu pakai inisial nama masing-masing. Oh. Ricky sesuai urutan ya, Ricky, Gary, Aldi, Dana. Jadi RGAD. Oh gitu. simpel aja gitu. Ya, cuman dari ya, inisial. banyak ini juga cerita juga ya penyebutannya yang susah kalau pada saat di announce ya, GAD atau regat atau apa, jadinya kita kayak harus cari nama lain. Belum kepikiran sih untuk membentuk sebuah brand ya, karena emang kita dulu cuma ngeband aja gitu. Dan Kita butuh identitas aja untuk ditampilkan kan. Iya. Di band apa namanya harus punya nama. Sebagai personal branding awal saja. betul. Terus bisa tercetusnya nama Kanda itu. Nah itu cerita sendiri juga tuh. Jadi setelah berjalan terus kayaknya nggak working ya, beberapa event kita gagal untuk disebutkan sama MC-nya saat itu. Akhirnya begitu kita manggung di pasar festival waktu itu di Kuningan ya tahun 99 itu, nama bandnya apa ya gitu, kenapa nggak nama papa aja gitu. Papa namanya Kanda, jadi akhirnya pakai nama papa Kanda. Saat itu juga nggak langsung Kanda Brothers ya, Ya, Kanda Junior, namanya Kanda Junior karena kita memang yang kenal sama manajer pasar festival di bagian talent itu dulu tuh papa. Jadi anak-anaknya ini kan anak Mas Kanda, kenapa nggak namanya Kanda Junior, jadi anak-anaknya Pak Kanda gitu. Nah, simpel aja gitu. Iya. Gitu. Dan akhirnya ya kepake lah sampai sekarang, karena akhirnya kan kita kebentuk masing-masing identitasnya ya, dari Ricky, Gary, Aldi, Dana, semuanya dengan nama Aldi Kanda, Ricky Kanda. Makanya
kalau mau sempat kita di tengah-tengah perjalanan kita sempat pengen, wah udah mulai ngerti namanya brand, wah pengen punya brand tuh yang namanya keren gitu, yang catchy gitu. Tapi memang balik lagi ya, apalah arti sebuah nama gitu kalau memang itu bukan punya kita. Jadi pakailah nama yang milik kita aja, ya udah. Jadinya Kanda ketemu sama beberapa teman ya, ada Mas Yoyo Padi sama Mas Once ya. Once. Nah, dua orang itulah kenapa namanya nggak Kanda Brothers gitu. Jadi yang kasih nama tuh ada Mas Yoyo dan juga ada Once Michael. Brothersnya ya, Kanda Brothers, dari sebelumnya Kanda aja gitu. Kalau untuk karya terbaik dari sejauh ini dari Kanda Brothers itu sendiri apa ya? Karya terbaik ya. Iya. Lagu masterpiece. Masterpiece. Jadi kalau menurut saya tuh nggak ada karya terbaik ya menurut saya. Jadi lagu itu kan seperti apa ya, kayak buah hati gitu. Kalau kita sudah berkeluarga kita punya buah hati ya. Lagu itu buah pikiran dan buah rasa ya, dari buah perasaan. Jadi menurut saya tuh setiap lagu akan memiliki pendengarnya sendiri gitu. Akan memiliki penggemarnya sendiri. Jadi menurut saya tuh kalau kita disuruh bilang lagu terbaik, ya kita harus tanya sama semua orang yang udah pernah dengar lagu-lagu dari Kanda Brothers. Kebetulan kita juga baru rilis album terbaru ya, Elements of Life. Dan akhirnya kalau kita melihatnya dari mana? Kalau melihat dari viewers atau dari jumlah streams mungkin bisa kelihatan lagu yang paling banyak peminatnya. Tapi kalau ditanya sama kita nih yang ibaratnya ngeramu dari nol, terus rekaman sampai nggak cuma cukup sampai rekaman gitu, lagu itu semua harus ada tahapan demi tahapannya gitu, ada prosesnya. Kayaknya kalau kita bilang ini misalnya kita punya anak 3 misalnya, anak gue yang nomor 2 nih kayaknya paling keren gitu. Kayaknya nggak bisa kayak gitu. Yes. Jadi kita nggak bisa Mungkin yang nentuin berkesan gitu ya. lagu yang paling berkesan Iya. mungkin ada kayak misalkan pada saat proses recording atau proses penulisan di awal, karena kita menemukan kesulitan atau mungkin bekerja sama dengan orang-orang hebat, mungkin itu yang kita punya beberapa lagu yang berkesan gitu untuk dari sisi itunya gitu. Kalau untuk benar kata Ali, untuk yang terbaik mungkin objektivitasnya harus dari si pendengar sendiri ya kan. Dan kita juga masih usaha sampai sekarang buat bikin Kalau lagu kita yang terbaik. ditanya ke kita sih ya semua terbaik. Karena yang menikmati prosesnya kan kakak. Iya. Tadi kan sempat di-spill juga nih kalau ada lagu yang orang baru dirilis. Boleh nggak sih kak kasih tahu judul lagunya dan sebenarnya makna lagu itu sendiri apa? Oh ini pas banget di pertanyaan. Yap. Ini benar Jadi fresh. yang kita rilis tuh bukan cuma lagu, jadi album. Yang kita rilis tuh albumnya judulnya Elements of Life. Jadi kita membicarakan segala sesuatu yang kebetulan lagu ini, album ini tuh dirancang ketika 1 tahun setelah pandemi itu dimulai. Jadi memang kita kayak kembali ke rumahnya sendiri masing-masing gitu. Yang tadinya kita ketemu di jalan ya, manggung, jadi kita manggung dari hari ke hari kita manggung. Dan ketika pandemi itu menyerang kita semua, tapi mungkin jiwa kreatif kita juga akhirnya nggak bisa dibendung. Akhirnya keluarlah album Elements of Life yang albumnya menceritakan tentang apa sih yang kita rasain di dalam hidup. Akhirnya kita mesti butuh sebuah simbol. Elements of Life itu elemen dalam hidup itu ada 5 ya, seperti Avatar mungkin kalau tahu teman-teman ya. Ada air, api, logam, tanah, dan juga udara. Ada 5 elemen itu. Nah, dari 5 elemen itu akhirnya kita coba mencari irisan itu kemana aja. Kalau kita bicara udara, apa yang berkaitan sama kehidupan kita, yang ada kaitannya sama filosofi si udara itu. Misalnya udara kita membicarakan freedom, bebas, atau dengan ada udara kita jadi bisa bernafas, dengan bernafas kita bisa lebih semangat. Itu yang bisa kita turunin, ada irisan dari situ. Dan dari elemen api pun begitu. Api itu kayaknya kalau dikorelasiin sama kehidupan mungkin lebih ke penolakan
terhadap apa yang kita punya saat ini. Harusnya nggak begini, marah, anger, terus juga emotion, dan ada elemen tanah earth ya. Tanah apa yang paling bersinggungan. Kebetulan waktu pandemi kita banyak banget kehilangan orang yang kita cintain. Ada yang berpulang, ada yang kehilangan apa? Kehilangan pekerjaan. Jadi we talk about loss di elemen tanah itu. Lagunya judulnya Go. Dan waktu itu juga kita kolaborasi ya di lagu itu ya, sama kolaborasinya bukan sama penyanyi tapi sama cerita. Kita kolaborasikan lagu itu dengan cerita yang sedang happening saat itu ya, mengenai kehilangan orang yang dicintain. Akhirnya ada, kalau mau dicek di YouTube-nya juga ada, kita kolaborasi sama Fuji saat itu dengan kisahnya dia. Jadi akhirnya lagu itu kita kasih untuk Fuji secara apa namanya story. Jadi Go Story of Fuji itu lagunya itu. Element of Life itu baru aja rilis per hari ini, Yes. dan itu terdiri dari 9 track. Akhirnya 9 track. 9 track di Basicnya 5 lagu, akhirnya berkembang jadi 9 track ya. Itu pun juga melalui beberapa tahap perilisan single, dari single pertama, kedua, dan album Element of Life ini rilis bertepatan juga sama perilisan single ketiga Dekada yang berjudul We Were Young. We Were Young. Nah, nanti ada ceritanya sendiri itu single. Mungkin Ya. pertanyaan berikutnya mungkin nanti Iya, bisa. boleh di-spill nggak untuk Iya. Oke. Wiwaring itu? Oke, We Were Young. We Were Young ini, kalau tadi Aldi udah bicara mengenai elemen-elemen konsep yang kita bawa untuk album, ada api, udara, tanah, dan lain-lain. Kita menentukan We Were Young ini elemen api. Jadi memang di sini lebih berasa panas, yang lebih berasa distorsi mungkin lagunya, dan itu Dari musiknya ya. dari musiknya, dari liriknya pun juga kita bicara mengenai lebih ke casual matters lah yang terjadi di masa muda. Mungkin kalau masih masa muda-mudanya. Iya. Mungkin kita udah lewat mudanya. Iya, coba ngebayangin saat itu kira-kira kita waktu muda itu kita ngapain aja ya. Maksudnya kesalahan fatal. Setiap orang pasti punya baggage-nya sendiri gitu. Kesalahan fatal apa sih, atau penyesalan terbesar apa sih yang ada di waktu udah kita berempat, waktu kita workshop. Wow, mulai kita jabarin satu persatu tuh, macam-macam lah. Ada yang mungkin suka berantem di sekolah, atau main nggak pulang-pulang, atau party ya. Kita juga akhirnya meng-create juga cerita Pencarian jati diri. yes gitu. Mencari pengakuan, validasi juga Yes. dari apa ya, dari lingkungan atau Yeah. masyarakat atau teman. But still, kalau kita merasa setiap lagu itu harus ada mission, harus ada message. Jadi message-nya di lagu We Were Young bukan kita cuma menceritakan kita dulu urakan begajulan gitu, cuman menggambarkan kalau masa muda itu tuh apa. Muda itu masa-masa dimana kita masih banyak banget jatah gagal. Kita masih bisa untuk, tadi Ricky bilang, untuk mencari jati diri, memperbaiki semua yang salah, yang gak tepat saat itu. Jadi itu lagu itu memang kita persembahkan buat orang-orang yang pengen ada turning point ya, ketika lu waktu muda gagal gak apa-apa, memang itu waktunya gagal ya. Tapi kalau sukses di saat muda, it's even better. Tapi kan balik lagi, setiap orang punya garisnya sendiri-sendiri, dan titik balik setiap orang tuh beda-beda. Nah, akhirnya kita melihat secara general, dan coba kita tuangin melalui nada, melalui lirik, dan juga melalui musik. Dan ada kolaboratornya juga. Ya, Di lagu itu. kebetulan juga di We Were Young ini kita benar-benar project collapse Ya, sama dia itu vokalis Frontman ya, dia- frontman frontman dari band Bara Suara. Bara Suara ya, Iga Masardi Iga ya. Masardi. Kita collapse sama dia di lagu We Were Young ini. Gitu. Kalau mau ditampilin juga videonya boleh, download aja dari YouTube. Kanda Brothers, We Were Young. Ini untuk last question, pertanyaan terakhir, ada nggak sih project yang akan datang yang baru, terus melakukan kolaborasi dengan mungkin vokalis atau band lain? Ya, since baru banget rilis ya per hari ini 16 Juni ya, kita baru banget rilis. Jadi
anything can happen ya. Kita senang banget kalau bisa kolaborasi sama musisi yang di luar apa namanya circle-nya Kanda Brothers gitu, karena apapun itu musik itu harus menjadi sesuatu yang dinamis gitu. Kita melihat kadang-kadang kalau kita terlalu proud sama yang kita punya, malah kayaknya kita menjadi jagoan tapi di kandang kita sendiri aja gitu. Jadi kita memang perlu untuk ketemu sama musisi yang lain. Belum tahu bakalan ketemu siapa lagi. We'd love to. Kita pengen banget bisa kolaborasi sama musisi-musisi hebat ya. Mungkin Coldplay nanti ketemu. Oh, Bisa. Amin. Masuk. nothing is impossible. Cuman ya kita nggak pernah tahu. Dan sampai saat ini di kolaborasi kita, di project kolaborasi kita saat ini tuh yang masih fresh banget dari Kanda Brothers, dari mulai prosesnya, terus ideationnya, proses kreatifnya, dan ya semoga bisa menjadi warna yang baru juga ya buat perjalanan musik Kanda Brothers. Ya, untuk next project-nya juga di Element of Life ini kan ada yang tadi disebut 9 lagu ya. Nah, We Were Young ini single ketiga ya. Yang pasti kita akan next ke single-single berikutnya yang ada di album ini. Kita akan mengeksplor, kita akan ya semaksimal mungkin lah untuk memperkenalkan album ini lebih luas lagi sih. Mungkin in between 1 tahun sampai 2 tahun ke depan kita masih fokus sama di Elements of Life. Element of Life bisa kita Kanda bawa, Brothers. bisa bawa ke setiap panggung kita sih. Oke, untuk terakhir aku mau dong kakak-kakak untuk promosiin lagu terbarunya. Oke, promosiin. Ini dia. Oke. Jualan-jualan. Marketing. Kalau Marketing. marketing kayaknya Dana paling jago. Dia out of the Dibeli, box. dibeli. Ayo anak PR. Gimana Dana? Ya, Saksikan. Oh, enggak gitu. bisa didengarin di semua digital streaming platform ya. Album beserta album. Singlenya yang pertama yang baru rilis ini judulnya We Were Young. Tapi di satu album itu udah ada semua lagu di DSP-nya, terus ada di YouTube juga, ada di TikTok udah ada ya? Belum ya? Ada sih. Harusnya udah ada. Oke. Pokoknya dicek aja Instagramnya Kanda Brothers, Facebook, Twitter, semuanya ada di situ. Kanda Brothers. Didengerin lagunya, albumnya Element of Life. Di situ ada 9 lagu, 9 track. Silahkan pilih mana yang terfavorit. Syukur-syukur semuanya ya. Dan ya support terus musik Indonesia. Oke, jadi gitu aja pertanyaan kita hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak dari Kanda Brothers. Sama-sama. Semoga Ocha. semua album-albumnya dan yang Elements of Love ini banyak pendengarnya. Amin. Dan jangan lupa untuk support terus musik Indonesia. Thank you for having us.